Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan tugas 2.2 A8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bapak fasilitator kami adalah Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Zuli Fitrianto MPD, dan saya CGP Angkatan 6 Haryanti SPD. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengupayakan terciptanya kompetensi sosial dan emosional pada murid. Dengan kita melatihnya dalam pembelajaran untuk melatih 5 kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya? Kaitan antara modul 2.2 dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofis KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah berpihak pada murid yang nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofis KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan melalui pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan well-being, sehingga akan tercipta suasana yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang dapat mengupayakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang dimiliki guru penggerak dapat mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran sehingga dapat terwujudnya well-being dan tercipta suasana yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia pada murid. Kaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3. Visi guru penggerak mewujudkan generasi beriman, mandiri, kreatif, dan bergotong royong di era global. Visi guru penggerak menggambarkan terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga siswa mampu mandiri dan kreatif.
Dengan pembelajaran sosial dan emosional yang meliputi 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dapat mewujudkan visi guru penggerak, yaitu dapat membentuk generasi yang beriman, mandiri, kreatif, dan bergotong royong di era global. Kaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan 5 KSE, guru mampu mengenali emosi masing-masing murid dan mampu memanajemen diri sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah. Kaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan well-being. Pertanyaan 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional tidak diintegrasikan secara langsung dalam rencana pembelajaran atau RPP dan di kelas, tapi dalam pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di luar kegiatan intrakurikuler, sehingga pembelajaran sosial emosional dilaksanakan di luar intrakurikuler. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat penting bagi murid maupun warga sekolah yang dilaksanakan secara kolaboratif sehingga akan tercipta suasana yang aman, nyaman, dan bahagia yang dapat meningkatkan prestasi akademik, dan dengan PSE murid memiliki kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Mindfulness merupakan dasar dari kelima KSE tersebut. Pertanyaan 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal yang penting dan mendasar yang saya lakukan adalah: 1. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman bagi murid dalam pengintegrasian PSE. 2. Berkolaborasi dengan semua warga sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional. 3. Menyusun rencana dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran sesuai jadwal masing-masing mata pelajaran. Pertanyaan 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Bagi murid-murid, melaksanakan pembelajaran di kelas, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, mempraktikkan mindfulness dalam pembelajaran agar murid menjadi fokus dan rileks dalam belajar, mempraktikkan teknik stop. 2. Bagi rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penguatan kompetensi sosial dan emosional, misalnya berkolaborasi dalam pelaksanaan IHT tentang IKM dan menjadi teladan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.